Ya pemirsa, informasi selanjutnya Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan bertaubat dan peluang maaf bagi para koruptor yang mengembalikan uang negara. Akankah kesempatan yang diberikan Presiden akan membuat para koruptor insyaf? Dan bagaimana dengan penegakan hukum bagi para pelaku pencuri uang negara? Tepat 2 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung pelantikan dan pengucapan sumpah pada 20 Oktober 2024 lalu. Gebrakan demi gebrakan dilakukan mantan Danjen Kopassus ini termasuk dalam upayanya melakukan penyelamatan uang negara dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah. Kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Seperti yang disampaikan di hadapan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Prabowo menyebut akan memberikan kesempatan untuk bertaubat dan peluang maaf bagi para koruptor yang mengembalikan uang negara. Pengembalian ini pun dapat dilakukan tanpa diketahui oleh publik. Presiden juga menyampaikan keraguan sejumlah pihak atas kepemimpinannya untuk perang melawan korupsi, namun selama 2 bulan menjabat, sejumlah koruptor telah ditangkap. Komitmen perang melawan korupsi kerap disampaikan Presiden di berbagai kesempatan termasuk di hari pertama usai dilantik. Presiden menegaskan agar para pembantunya bekerja untuk rakyat dan menyatakan perlunya ketegasan dalam membereskan penyimpangan, korupsi dan juga kolusi di pemerintahan. Ya kita hargai itu bagian dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya nanti akan berbuat sesuatu yang bisa dilihat sesudah 6 bulan. Konvensi PBB, UNCSC, United Nations Convention Against Corruption itu memang ada bab 5 pasal 53 memungkinkan perampasan aset koruptor di luar negeri. Berarti itu menyangkut luar negeri. Tapi menurut saya ini bukan soal luar negeri aja. Kan yang banyak korupsi dalam negeri juga. Lalu diselesaikan secara diam-diam dan sebagainya gitu. Nah kalau soal undang-undang belum ada ya disahkan aja undang-undang perampasan aset, kan bisa begitu. Alternatif penyelesaian korupsi itu berdasar pengalaman negara-negara lain. Satu, alternatif lustrasi seperti yang dilakukan oleh Latvia dan beberapa negara. Semua pejabat copot aja dulu dengan undang-undang. Diasumsikan pejabat yang eselon 2, 3 dan mantan menteri copot, tidak boleh berpolitik, tidak boleh di pemerintahan misalnya selama 5 tahun. Beres. Itu namanya lustrasi. Tapi kalau tidak, tiru Afrika. Pardon. Lustration versus pardon. Pemaafan sudahlah diputihkan, tapi sesudah dia bekerjalah dengan baik. Sementara menurut saya ya tindakan tegas lah. Backing-backingan supaya Pak Prabowo kan sudah bilang jangan ada pejabat yang membackingi kasus. Itu gampang kok, kasus-kasus yang macet tuh dibuka aja siapa nih backingnya. Kok tidak transparan? Iya toh, ada orang menyerahkan uang ke aparat penegak hukum, koruptornya tidak ada, korupsinya ada di atas meja. Masa? Akankah kesempatan yang diberikan Presiden akan membuat para koruptor insyaf dan mengembalikan uang yang dikorupsinya? Lalu bagaimana dengan penegakan hukum bagi para pelaku pencuri uang negara? Tim TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto terkait wacana Presiden yang akan mengampuni koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Yusril menyebut pemerintah mengkaji dan menunggu keputusan Presiden tentang amnesti dan abolisi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Yusril mengatakan jajaran menteri akan mengkaji pengampunan yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Yusril juga menyebut ini bukan hal yang mustahil, mengingat Presiden dapat mengeluarkan kepres yang mencakup amnesti dan abolisi. Sedang dikaji oleh para menteri, Pak Supratman terutama ya, bahwa rencana Presiden akan, kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup, atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan misalnya, juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah, bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi. Di depan Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan Dewan Pengawas. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto mengatakan perlu diatur soal mekanisme pengembalian hasil korupsi. Bertanya kepada Ya, yang pasti pertama kami menghargai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut. Itu merupakan sebuah penghormatan dan apresiasi tentang pandangan yang sudah disampaikan. Tapi yang kedua, yang harus kita pahami juga, kita lihat konteksnya. Konteksnya ini beliau kan menyampaikan itu masih secara umum, gitu. Nah, konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau seperti apa, gitu. Karena kan kelanjutannya itu ada penjelasan beliau, nanti mekanismenya akan diatur, gitu. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa? Saya yakin nanti akan lebih detail, dan itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara, dan saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata, gitu. Ya, mungkin hanya untuk perlakuan terhadap perkara-perkara tertentu, ya, misalkan untuk yang kalau memenuhi hajat hidup orang banyak, saya yakin mungkin tidak. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan akan memberi kesempatan para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang dicuri saat berpidato di hadapan para mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tim TV One mengabarkan. Yang saya hormati